Peristiwa meninggalnya Patmi, seorang peserta aksi dalam demonstrasi tolak pembangunan pabrik semen menyisakan duka mendalam bagi kerabat dan rekan aktivis. Patmi dinilai sebagai sosok perempuan tangguh yang sejak awal ikut berjuang mempertahankan kelestarian alam di wilayahnya. Doa bersama untuk Patmi, petani perempuan asal Pati, Jawa Tengah yang meninggal dunia saat menggelar protes penolak pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah digelar di Aula YLBHI Jakarta Selasa malam. Doa bersama dihadiri putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Inaya Wahid, ratusan aktivis dan petani Karawang. Kegiatan ditutup dengan tabur bunga. Doa bersama ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Patmi sekaligus meneguhkan semangat untuk tetap melakukan aksi demonstrasi. Iya, kita akan tetap melakukan aksi, baik aksi solidaritas dari kelompok yang lebih besar maupun juga dari kelompok petani. Penundaan tidak cukup, karena kalau kita yang dipertaruhkan sebetulnya bukan hanya kelompok kembang atau petani di Pati, tapi adalah cadangan air untuk seluruh Pulau Jawa yang. Suasana haru juga terasa di kediaman keluarga Patmi di Desa Larangan, Pati, Jawa Tengah. Kerabat dan tetangga berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir pada Patmi. Wakil Ketua Komnas Perempuan Budi Wahyuni mengatakan Patmi adalah sosok yang peduli pada persoalan lingkungan sehingga ia tetap semangat mengikuti aksi menyemen kaki. Aksi untuk menyemen kakinya itu sebetulnya merupakan satu gambaran bahwa jalan yang ditempuh itu seperti itu untuk meyakinkan pemerintah bahwa sebetulnya hal ini tidak perlu dilakukan tentunya kalau itu direspon dengan baik. Para petani kendeng berharap kepergian Patmi tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap melanjutkan perjuangan dalam menyuarakan kelestarian alam melalui aksi tolak pembangunan pabrik semen di wilayahnya. Iki Putri, CNN Indonesia. Dan terkait hal ini kita akan membahas mengenai penolakan petani kendeng terhadap keberadaan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah bersama Haris Azhar, Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Ya, selamat pagi Mas Hari. Selamat pagi. Ya, hingga saat ini sudah ada 1 warga meninggal dunia dalam aksi protes. Apakah sebenarnya kejadian seperti ini itu melanggar hak HAM atau hak asasi manusia? Enggak. Pertanyaannya juga ke sana kok dia meninggal karena aksi gitu. Enggak, dia sudden death. Itu sudah dinyatakan oleh dokter. Dibawa ke rumah sakit. Jadi dia meninggal setelah dibuka, dia setelah mandi, dan setelah diputuskan memang untuk mau pulang setelah ketemu dengan perwakilan dari istana. Jadi nggak ada hubungannya sama aksi. Tapi menyemen pun itu bukan aksi yang justru seperti banyak dituduh orang, kesannya justru melanggar hak asasi, mengeksploitasi perempuan, tidak. Ibu Patmi itu orang yang punya dedikasi tinggi pada perjuangan, punya kesadaran yang tinggi bahwa ini untuk menyelamatkan pelestarian wilayah Kendeng yang itu menjadi wilayah adat mereka, dan itu produktif loh, bukan wilayah adat yang sekedar saja, tidak, itu produktif. Salah satu lumbung padi di Jawa Tengah. Jadi menurut saya ada banyak fitnah yang dialamatkan bahwa dia disuruh, diminta, semen ini melanggar hak asasi, tidak. Full 24 jam orang-orang yang aksi itu yang semen kaki, sampai siang ini juga berlanjut, ada banyak kawan-kawan yang angkat semen kaki. Dia full dipantau oleh dokter yang profesional, banyak dokter yang terlibat, Rumah Sakit Islam Jakarta, dokter Hafa, banyak dokter, beberapa dokter dari gereja juga semua membantu. Artinya kan juga dokter-dokter itu juga punya pertanggungjawaban etik, dan setiap hari mereka broadcast ke kawan-kawan jika ada ditemukan ini kakinya agak bengkak, buru-buru dibuka semua segala macam. Itu semua dalam pemantauan yang sangat ketat oleh teman-teman. Jadi fitnah yang dilancarkan di Twitter, di mana saya lihat itu, menurut saya itu baseless ya, tidak punya dasar, tidak punya basis, dan ini kesadaran yang penuh dilakukan oleh Ibu Patmi dan lain-lain untuk mengecor kaki tersebut, dan itu dipikirkan dengan sangat amat matang dan sangat hati-hati sekali.
Baik, Mas Haris, jika kita berbicara mengenai kasus ini yang memang sudah berlangsung cukup lama begitu, ini jika kita berbicara mengenai upaya hukum yang nampaknya tidak digubris oleh Pemda Jawa Tengah, menurut Mas Haris upaya apa lagi yang seharusnya dilakukan mengingat jika memang upaya hukum ini seolah tidak didengar, padahal ada permasalahan AMDAL ini sendiri yang tentunya masih menjadi kontroversi, Mas Haris? Begini, kalau masyarakat Pegunungan Kendeng sudah sangat baik, luar biasa menurut. Kalau saya secara pribadi sudah luar biasa. Mereka bukan pengacara, mereka bukan politisi, mereka bukan jurnalis kayak Anda. Mereka orang yang sekedar ingin menyelamatkan kelestarian dan kehidupannya. Mereka menganggap bahwa Kendeng adalah masa depan mereka, masa depan anak-anak mereka, warga yang juga banyak ada di sana. Mereka datang, mereka gugat, mereka datang, artinya mereka ya udah sampai jalan kaki dari Rembang, dari Pati, jalan kaki rame-rame, aksi untuk menemui gubernur. Gubernur tidak mau menemui, mereka aksi duduk menunggu di depan kantor gubernur berhari-hari selama bulan Desember. Apalagi gitu ya. Dan upaya hukum sudah, putusan MA sudah keluar, menang. Tidak juga diikuti. Jadi saya juga bingung, pemerintah ini mau apa lagi, nunggu apa lagi dari rakyatnya. Rakyatnya disuruh aktif sudah, disuruh menunggu sudah, disuruh bekerja, melakukan kerja sendiri sudah. Ya, gitu. Dibiayai sampai dengan dituduh juga dibiayai oleh perusahaan-perusahaan asing, tidak. Yang ketemu sama perusahaan asing siapa? Justru gubernurnya, ya kan? Yang ketemu, yang dekat dengan perusahaan Indosemen siapa? Justru yang ngasih izin negara. Di Pati izinnya untuk Indosemen. Indosemen sahamnya sebagian milik asing. Rakyat ini sendirian cuma ingin menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan kehidupan ke depan, kelestarian. Kok susah sekali sampai mereka harus semen. Semennya juga beri sendiri, nggak mau gali. Jadi menurut saya upaya hukum sudah semua. Ini tinggal soal kesadaran, komitmen pada pelaksanaan hukum itu sendiri yang menurut saya penting dan belum dilakukan. Jadi makanya mereka datang ke Jakarta mau ketemu presiden, mau menyampaikan. Katanya nunggu KLHS. Kok KLHS-nya nggak nongol-nongol, tapi kok si gubernurnya keluarin izin baru, ya kan? Halo? Ya, baik. Gitu. Nah, gubernur kan anak buahnya presiden. Presiden bisa nggak negur anak buahnya? Ya kan udah ada putusan Mahkamah Agung. Coba lihat undang-undang Pemda. Ya kan? Jika kepentingan nasional, maka presiden. Undang-undang Pemda itu nomor 23 tahun 2014, wah udah terang benderang. Jelas. Gitu. Tapi nggak ada semua yang mau naatin peraturan-peraturan itu. Semua mobilisasi. Saya juga bingung nih kok bisa seiring sekata. Ada apa ya? Anggota DPR diem, partai-partai diem, semua diem, nggak ada yang bicara, gitu, nggak ada yang belain warga Kendeng. Ya, Mas Haris, terkait hal ini yang nampaknya juga memang cukup berlarut-larut, namun belum juga menghasilkan solusi, begitu. Menurut Mas Haris, apa yang kemudian akan dilakukan oleh masyarakat ini Menurut sendiri? saya simpel. Kita kemarin ketemu KSP bilang tunggu KLHS, ya udah ditunggu KLHS, semua juga tunggu KLHS. Meskipun kita juga dapdikduk KLHS-nya apa, apakah KLHS sebenarnya independen. Tetapi begini, ya kan, kenapa selama menunggu KLHS, kenapa Polda Jateng itu terus saja seiring sekata dengan si perusahaan, ya kan, kriminalisasi terhadap orang-orang yang tolak tambang. Joko Prin dilaporkan dengan warga Kendeng yang lainnya, ya kan, seolah-olah mereka bikin kesalahan. Gitu. Cepat giliran kita menemukan kesalahan di pihak perusahaan dan pendukung-pendukungnya, laporan kita lama, nggak ditindaklanjuti. Iya, Mas Haris, Dicuekin. ada beberapa pihak yang menuding bahwa analisa mengenai dampak lingkungan yang dibuat oleh perusahaan itu sebagai adanya bukan palsu ya, tetapi adanya sedikit kesalahan atau manipulasi data di dalam sana, bahwa beberapa seperti GOA atau prinsip-prinsip AMDAL yang lain dinyatakan bahwa di dalamnya itu ada sedikit manipulasi data. Apakah menurut Anda itu benar? Kalau saya orang yang percaya bahwa izin itu dikeluarkan dengan cara yang tidak tepat.
Ya kan, izin itu kan dikeluarkan dengan mengacu pada undang-undang. Semua undang-undang di Republik ini harus mengacu pada konstitusi. Tengah konstitusi kita isinya tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu tujuannya untuk integritas dan memuliakan kehidupan manusia. Tidak satu orang pun boleh diacuhkan dari kemuliaan tersebut. Jadi kalau ada SK yang keluar dengan tidak mengacu pada konstitusi, tidak mengacu pada hak asasi manusia, maka bisa dilihat bahwa bisa diuji ke lapangan bahwa izin itu memang izin yang ngawur. Itu. Mas Haris, pemerintah juga mengeluarkan bahwa sampai saat ini meski masih ada pro dan kontra, tapi saat ini proses dari penambangan itu sedang diberhentikan. Apakah dari pihak kontras ada yang bisa mengkonfirmasi bahwa itu benar-benar sudah diberhentikan sesaat atau belum? Kami belum dapat informasi pasca ketemu dengan Bapak Teten Mas Duki yang katanya sebelum ketemu dengan kami sudah ketemu dengan perusahaan dan akan menghentikan operasi. Yang saya tahu mesin pabrik sudah masuk di sana, bangunan-bangunan pabrik sudah ada di sana, dan itu harus ada exercise tiap hari mesin itu dipanasin. Berarti kan sudah operasional. Bahwa yang dibilang izin nambang ngambil semennya belum, ya mungkin. Tetapi mesti dicek. Nah, alangkah baiknya jika jangan hanya bicara soal sudah telepon Polda, sudah telepon perusahaan, sudah duduk sama perusahaan, tapi juga kirim tim untuk lihat, jaga di sana. Ini untuk menguji komitmen apa yang diucapkan benar dengan apa yang di lapangan. Kan sudah terbukti. Dari pertemuan kemarin tiba-tiba perusahaan bilang, oke, kita tidak akan operasional. Berarti selama ini operasional dong. Sudah jalan dong. Sanksinya gimana? Tegurannya apa? Saya bukan apa-apa ya. Kalau bangsa ini masih butuh yang namanya lembaga kepresidenan, kita kan harus hormati apa yang dikatakan oleh presiden. Kok ini malah anak buahnya sendiri yang membantah omongan presiden? Gubernurnya bilang, itu presiden cuma statement aja. Ya kan? Presiden bilang kita nunggu KLHS, ada putusan MA juga. Si perusahaan tetap kerja di sana. Meskipun belum eksploitasi, tetapi kan sudah ada yang dilakukan. Akses jalanan sebagian juga itu milik warga, swadaya. Mereka sendiri yang bangun, dirusak. Akses bergerak masyarakat juga dihalang-halangi. Terjadi konflik, ketegangan. Pertanggungjawabannya mana? BUMN Semen Indonesia menggunakan uang untuk mobilisasi semua persiapan ini, uang pakai uang negara itu. Ya kan? Atau pakai uang swasta. Apakah ini sudah diomongkan semuanya? Kita mesti buka. Nah, kalau misalnya ini memang pakai uang rakyat atau menggunakan uang investor atas nama rakyat, kita yang dapat bebannya, kan harus ada transparansi, dibuka. Siapa yang audit? KPK, PPATK, atau siapa? Baik, tentunya transparansi ini yang kita semua tunggu begitu, dan terima kasih. Katanya sampai 5.000 miliar loh, 5 triliun. Baik, kita akan Ya, terus bukan pantau duit kecil. bagaimana perkembangan kasus ini tentunya. Terima kasih Oke, Haris terima kasih, Azhar, terima kasih. Koordinator Kontras atas waktu Anda untuk After 10.